Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Malam TVRI. Kalau sebelumnya tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai sensor film dan televisi menyongsong bulan suci Ramadan 1432 Hijriah. Nah, selama 30 menit ke depan, kali ini kita akan membahas mengenai investasi meningkat, pengangguran berkurang. Wih, enak sekali ya judulnya ya. Amin, amin. Tapi untuk mengurangi angka pengangguran tetap harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelumnya. Nah, kali ini bersama dengan dua orang narasumber saya, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Tapi izinkan saya dulu memperkenalkan. Yang pertama telah hadir Bapak Dr. Bambang Sujagat selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Riset dan Teknologi. Selamat malam Bapak. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih. Lalu yang kedua, kalau saya sih sudah akrab dengan wajahnya, pasti Anda juga pemirsa. Bapak M. Fadil Hasan selaku Ekonom Indef. Selamat malam. Selamat malam. Nah, kalau berbicara mengenai judulnya ini menyenangkan sekali ya. Kalau sampai investasi meningkat, otomatis pengangguran berkurang. Bener nggak sih? Hitung-hitungannya itu dari mana sih? Nah, kalau masyarakat ingin bertanya seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan, bagaimana sih Pak rumusannya kalau misalnya investasi baik itu penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri terus meningkat, kok bisa pengangguran jadi berkurang? Silakan, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Iya, terima kasih. Memang kalau investasi itu bisa masuk, jelas dia akan memberikan kesempatan kerja karena di situ banyak diperlukan tenaga kerja. Kita harapkan tenaga kerja yang ada, yang skill itu sesuai dengan permintaan para investor. Kadang-kadang ya, kurang sesuai, maka kita minta juga calon investasi mengadakan satu training sehingga bisa menampung tenaga-tenaga kita. Memang di tenaga-tenaga kunci banyak yang masih dikerjakan oleh orang-orang asing karena paling tidak untuk beberapa lama. Tapi kita harapkan bahwa alih teknologi itu akan terjadi setelah beberapa lama, maka putra-putra Indonesia yang akan bisa meneruskan operasi daripada investor asing itu. Baik, kalau kita bicara mengenai investasi kan di Indonesia memiliki peluang yang luas sekali dan banyak sekali bidang-bidangnya. Boleh dapat bocoran nggak sih bidang investasi apa sih yang paling diminati dan yang paling banyak menyerap tenaga kerja? Ya, kebetulan yang diminati itu justru yang sekarang banyak itu tidak menyerap tenaga kerja banyak karena investasi itu investasi padat modal seperti di pertambangan. Memang itu hasilnya besar, tetapi di situ tidak banyak diperlukan daripada tenaga kerja karena padat modal. Kalau sedangkan di perkebunan itu masih relatif memerlukan banyak tenaga kerja. Itu yang ada sekarang. Makanya sebetulnya yang lebih ideal kalau memang investasi itu juga padat modal. Jadi biasanya di infrastruktur atau investasi lainnya itu sangat memerlukan atau banyak berpengaruh terhadap tenaga kerja. Baik. Ya gitu yang kita lihat sekarang. Itu menjadi harapan, tapi tetap saja primadonanya ternyata yang tidak begitu banyak menarik tenaga kerja, sayangnya begitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai target, sebenarnya di Indonesia ada nggak sih target penyerapan tenaga kerja dari target investasi ini, Pak Fadil? Ya, kalau kita lihat rencana jangka menengah pemerintah ada. Jadi kira-kira untuk mencapai pertumbuhan rata-rata 7% dalam 5 tahun ke depan, itu investasi yang dibutuhkan itu kira-kira 2.000 triliun rupiah per tahunnya gitu kan. Tapi tentunya tidak rata seperti itu, tapi on average rata-ratanya seperti itu. Nah, jadi itu yang kita harus peroleh, investasi itu baik pemerintah, baik masyarakat maupun baik swasta dalam negeri maupun luar negeri ya. Pembentukan tetap pembentukan modal tetap brutonya itu yang dibutuhkan itu sekitar 2.000 triliun itu untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 7%. Nah, tetapi itu kan gambaran makronya gitu. Nah, gambaran mikronya terhadap pengangguran itu bisa saja positif, artinya hubungannya sangat kuat antara investasi dan pengangguran tersebut, atau bisa lemah tergantung tadi di sektor mana investasi itu ditanamkan kan gitu. Nah, kalau misalnya investasinya itu banyak pada sektor-sektor yang padat modal,
tentunya dampaknya itu menjadi lemah terhadap penurunan tingkat pengangguran. Tapi kalau misalnya di sektor-sektor yang padat karya sekaligus padat modal, misalnya saja di sektor perkebunan, kemudian sektor infrastruktur itu, maka kuat hubungannya terhadap penurunan pengangguran. Nah, dalam konteks ini diperlukan satu peranan pemerintah untuk mengarahkan investor itu menanamkan modalnya itu pada sektor-sektor yang memang secara dampaknya secara kuat terhadap pengangguran tersebut. Nah, tentunya salah satu yang bisa disediakan oleh pemerintah dalam konteks itu adalah insentif gitu ya, memberikan insentif kepada investor tuh. Nah, kalau kamu misalnya menanamkan modalnya di sektor perkebunan, ada insentifnya gitu kan. Kemudian di sektor infrastruktur ada insentifnya. Nah, jadi sehingga kemudian ketiga aspek tersebut, baik aspek penanaman modalnya meningkat, aspek pertumbuhan ekonominya juga meningkat, dampaknya terhadap pengangguran juga cukup kuat, artinya bisa menurunkan tingkat pengangguran. Jadi itulah relasi mengapa kemudian kita membutuhkan investasi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, tapi sekaligus menurunkan tingkat pengangguran yang sekarang ini dalam persentase maupun dalam jumlah itu masih sangat besar di Indonesia ya. Di survei terakhir bulan Februari tahun 2011 ini kan masih mencapai 6,8% tingkat pengangguran itu dari jumlah angkatan kerja kita. Gitu. Baik, kalau kita berbicara mengenai pembatasan atau pengarahan ataupun mungkin kata-kata lebih tepat mengontrol ini para investor yang baik itu asing maupun dalam negeri, mungkinkah dilakukan pemerintah supaya seandainya seperti dikatakan bahwa yang padat modal ini menjadi primadona dan banyak, tapi kan efeknya terhadap mengatasi pengangguran ini kurang bisa terbantu. Mungkinkah ada aturan ataupun batasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatakan, seandainya saya datang nih investor asing entah dari mana, saya mau investasi tapi saya memilih saya maunya di sini. Sedangkan di situ sudah banyak yang melakukan investasi di sana. Justru ada yang kurang primadona yang harus lebih dipanaskan kembali. Mungkinkah ada aturan seperti itu dalam pemerintah? Sebenarnya ada instrumen yang dimiliki oleh pemerintah itu dalam mengguide kalau mengontrol tuh saya kurang senang kata-kata itu. Jadi mengguide lah gitu kan, mengarahkan, steering daripada investor itu. Dan kan pemerintah kan punya setiap 2 tahun itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai daftar negatif investasi. Jadi di situ sudah ketahuan sebenarnya sektor-sektor mana saja yang misalnya dikontrol ya, dikendalikan, sektor-sektor mana saja yang bebas gitu ya. Tapi juga kan investasi juga tergantung daripada market, daripada pasar gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa mengontrol, oh kamu nggak boleh di situ. Kalau misalnya market menghendaki adanya investasi tambahan di situ, kemudian swasta baik asing maupun dalam negeri berkeinginan, kan nggak bisa kita kontrol selama tidak bertentangan dengan daftar negatif investasi itu. Nah di sini peranan pemerintah itu dua saya kira. Yang pertama itu adalah dalam mengarahkan itu, tapi juga dalam membuat, menciptakan suatu iklim ya, investasi yang kondusif itu, yang menarik gitu. Misalnya dari sisi aturan perizinan, misalnya kan biasanya misalnya mengurusnya perlu 158 hari, bisa kita turunkan. Kemudian dalam hal infrastruktur ya, semakin berkembang infrastruktur sehingga semakin menarik kan investasinya di perekonomian tersebut. Ya, gitu. Ada yang ditambahkan Pak Bambang? Sebetulnya pemerintah harus memberikan suatu insentif di mana diperlukan, seperti program sekarang adalah hilirisasi. Hilirisasi itu yaitu yang tadinya kita jual bahan baku, makanya sekarang harus dijual setelah proses atau bahan jadi. Karena di situ kenapa? Karena kalau di situ bukan hanya memasukkan tenaga kerja, tapi sekaligus melibatkan devisa, Mbak. Nah, jadi kalau memang pemerintah itu harusnya memberikan satu insentif, apakah itu tax holiday atau apapun yang diberikan pada investor yang mengerjakan hilirisasi program misalnya. Nah, ini penting sekali karena itu sekaligus artinya menaikkan tenaga kerja
dan juga menaikkan devisa. Iya, dan juga nilai dari barang yang dikeluarkan ini menjadi lebih tinggi Lebih lebih dari tinggi, barang iya, mentah yang iya, kita iya. keluarkan Iya. ya. Nilai tambah ya. Bang. Iya, nilai benar. tambahnya banyak. Ya. Nah, kalau berbicara begitu, ini kalau saya lihat ini setiap masyarakat memiliki ide-ide yang seperti itu, menginginkan untuk mendapatkan nilai tambah untuk sebuah barang ataupun Iya, produk mereka. Tapi kenyataannya, nah, bagaimanakah sumber daya manusia di Indonesia? Apakah sudah cukup untuk bisa meningkatkan nilai dari diri mereka sendiri, atau seperti tadi Pak Bambang katakan bahwa posisi-posisi kunci masih dipegang oleh orang-orang asing? Ya, sebetulnya memang ke arah sana, Mbak. Kalau kita mengekspor bahan baku, itu sebetulnya apa sih artinya? Kita mengekspor kesempatan kerja, mengekspor nilai tambah, dan juga mengekspor keuntungan kita. Nah, itulah yang makanya saya khawatir kalau Indonesia hanya mengekspor bahan baku, akhirnya seperti Afrika. Begitu dia tidak maju, rakyatnya juga tetap banyak yang nganggur, juga tidak banyak yang pandai. Makanya pemerintah harus punya policy bahwa nilai tambah ini harus dicari, harus dilahirkan, harus dipekerjakan di sini, walaupun itu bertahap. Tetapi karena apa? Itu termasuk juga kelemahan industri kita, Mbak. Karena kita punya bahan baku, tapi dikerjakan keluar, baru balik lagi, diimpor lagi, baru ya. Makanya itu sebetulnya satu-satunya untuk menaikkan devisa kita nantinya hanya itulah, untuk menjadikan bahwa bahan baku itu jangan dikirim, harus diproses di sini. Nah, seperti Malaysia misalnya sawit. Malaysia itu hanya mengekspor bahan baku itu kira-kira 30%, 70% itu sudah diekspor dalam barang jadi. Nah, seperti coklat misalnya. Coklat itu yang ada di Indonesia nomor 2 di dunia, tetapi yang punya nama Malaysia, Swiss, sekarang Swiss, dulu Swiss, sekarang sudah Malaysia. Padahal kalau kita ekspor barang jadi itu untungnya 100 kali, Mbak. Nah, dalam program hilirisasi ini juga pemerintah harus punya kebijakan yang juga sifatnya mendukung. Karena terjadi juga bahwa sudah dibuka satu pabrik coklat. Pernah terjadi ini salah satu pabrik coklat di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 5.000 ton yang investasinya sekitar 60 juta dolar, itu akan tutup lagi. Karena apa? Karena nggak kebagian bahan baku. Bahan bakunya dibeli ijon, diekspor. Nah, ini juga harus ada kebijakan pemerintah. Kalau itu hilirisasi, juga harus ada kebijakan berapa sih yang harus dijual dalam negeri, berapa yang harus diekspor. Kalau tidak, ya mereka milih di Malaysia aja, toh bisa beli dari Indonesia. Nah, ini barangkali yang harus dipikirkan juga, bahwa hilirisasi memang harus pemerintah harus betul-betul menunjang. Kalau tidak juga hanya program yang jadi sampai detik ini tidak ada batasan sebuah bahan baku atau bahan mentah ini berapa persen yang boleh diekspor, berapa persen yang harus tetap dalam negeri? Tidak ada. Belum ada. Nggak ada. Cuma kalau misalnya seperti itu juga saya kira nanti pengadministrasiannya itu menjadi kompleks, ruwet. Nanti kemudian menciptakan moral hajat juga gitu kan. Tapi yang saya kira yang lebih penting itu adalah insentif itu yang tadi sebenarnya Pak Bambang sampaikan itu. Jadi insentif jangan di restrict ya, jangan dihambat ekspor itu apapun juga bentuknya. Tapi untuk mengembangkan industri hilir itu diberikan insentif gitu kepada si investornya gitu. Itu saya kira solusinya gitu, bukan di restrict ekspor bahan bakunya. Karena demikian nanti kan menciptakan berbagai persoalan baru gitu. Tapi kalau dijadikan insentif itu yang signifikan tentunya, yang benar-benar terasa oleh investor itu, dia akan dengan sendirinya akan mengembangkannya ke industri hilir dengan bahan baku yang ada tersebut gitu. Baik, tapi kekhawatirannya itu dia ya, sudah ada yang menginvestasi sebuah pabrik, mau ngolah apa tahu karena bahannya nggak. Masalahnya kan gini, Kak, untuk melakukan ekspor atau mengolah menjadi bahan yang jadi atau setengah jadi itu kan ada persaingan dengan industri yang sebelumnya ada di dalam negeri maupun di luar gitu kan. Nah, kemudian juga harus ada branding kan, kalau misalnya konsumer akhir produk akhir itu kan kayak coklat Swiss misalnya kan, gimana kita brandingnya seperti apa. Jadi harus ada learning curve gitu ya, pembelajaran terlebih dahulu. Nah, di situ kemudian pemerintah masuk dalam memberikan insentif itu, sehingga cost-nya itu akan bisa bersaing dengan
cost yang mereka yang sudah beroperasi lama gitu. Baik. Nah, kalau contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Bambang ini kan nampaknya bisa menurunkan jumlah penanam modal, baik itu asing maupun dalam negeri untuk beberapa bidang yang sebenarnya bisa menarik begitu banyak tenaga kerja. Kalau begitu boleh nggak kita mendapatkan tips bagaimana ya caranya untuk meningkatkan jumlah penanam modal asing maupun dalam negeri agar seperti dikatakan tadi, kalau sudah semakin banyak yang berinvestasi di Indonesia, penyerapan tenaga kerjanya pun semakin banyak. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan? Sebetulnya kalau kita sekarang suka tidak suka bahwa Indonesia itu menjadi tujuan utama investasi di dunia. Nah, kita surprise juga karena ternyata Indonesia merupakan tujuan utama investasi dunia. Nah, ini kita juga tidak boleh lalai. Itu kita sekarang mulai menangkap itu, dan pemerintah juga mengerjakan PR-nya, mana yang belum selesai harus dikerjakan. Ya, saya menghargai sekali bahwa presiden kita di dalam program MP3II, Master Plan mengenai pengembangan dan perluasan daripada perekonomian Indonesia, bahwa beliau itu akan mengerjakan apa yang dikatakan debottlenecking. Debottlenecking itu peraturan yang tertutup tidak bisa yang masih tumpang tindih, yang presiden itu bersedia untuk mengecek kembali. Kalau itu Kepres, beliau akan merubah Kepresnya. Kalau undang-undang yang dirubah. Contohnya banyak investasi asing, Mbak, sudah masuk sini, dia tidak bisa mengerjakan programnya. Karena adanya misalnya hutannya, tata ruangnya belum selesai. Nah, dia numpuk di situ. Terus kemudian ada juga peraturan pemerintah yang bertumpang tindih dengan daerah. Pemerintah pusat mengizinkan, daerah tidak misalnya. Jadi itu ya perlunya adanya debottlenecking dan harmonisasi perundangan. Jadi kalau hierarkinya itu memang salah, ya harus ngakui salah gitu. Jadi jangan diberlakukan lagi gitu. Jadi ini masih ada hierarkisnya tidak dilihat, kemudian juga tumpang tindih, ditambah lagi ego sektoral masing-masing. Sehingga itu menjadi satu penghambat pelaksanaan daripada investasi itu sendiri. Baik, jadi lebih kepada salah satunya, saya suka sekali itu kata-katanya, harmonisasi perundangan. Wah, enak ya kata-katanya, indah, tapi untuk melaksanakannya masih dalam proses. Nah, selain itu yang satu lagi itu masalah infrastruktur. Jadi banyak kajian yang menunjukkan kalau misalnya infrastruktur kita ini tidak dibenahi secara cepat, kita tidak bisa mencapai tingkat pertumbuhan di atas 7% gitu. Kalau misalnya kita lihat saja misalnya di Merak sana, ngantri itu truk-truk itu kan berapa hari. Itu kan menjadi persoalan, biayanya meningkat. Jalan gitu kan, jembatan, kemudian pelabuhan gitu kan. Itu kan terus terang saja irigasi misalnya kan. Terus terang saja itu infrastruktur yang dibangun, yang kita pergunakan sampai sekarang itu banyak yang pembangunan itu dilakukan pada zaman Orde Baru kan, kita belum secepat sekarang. Jadi harus ada upgrading ya, harus ada perluasan, percepatan pembangunan infrastruktur ini. Jadi tetapi infrastruktur itu juga dua aspeknya. Pertama, bisa mempercepat investasi, daya tarik investasi, tapi sekaligus infrastruktur itu sebagai investasi gitu. Nah, jadi ini yang harus saya kira dikerjakan secara cepat ya, fokus oleh pemerintah ini, agar dengan demikian dua hal bisa tercapai. Pertama adalah dia akan mendorong investasi di sektor-sektor yang lain gitu, tapi sekaligus juga kalau misalnya peraturannya menarik ya, kemudian returnnya juga atraktif, itu investor tuh akan juga mau menanamkan investasinya di bidang infrastruktur ini gitu. Baik, wah menarik sekali, karena itu yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Betul sekali. Nah, kalau berbicara mengenai para penganggurannya ini atau para tenaga kerjanya ini, di bidang keahlian apa yang paling banyak terserap dan tingkat pendidikannya yang selevel apa sih Pak? Ya, kalau untuk Indonesia. Sebetulnya kalau kita bicara ideal Pak ya, yang harus dikembangkan adalah sektor pertanian. Pertama, sekarang jagung kita import, tempe kita dari kedelai, tahu tempe kedelainya import dari Amerika, jutaan ton.
bukan 1 juta ton saja. GMO lagi Pak. GMO lagi. Terus kemudian garam pun 4 juta ton. Import garam kita. Jadi sebetulnya kalau pertanian itu dikembangkan bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi kita mempersiapkan juga program feeding the world gitu. Artinya apa? Kita sekarang harus aware bahwa jumlah penduduk di dunia itu sudah 7 miliar. Yang di tahun 2045 9 miliar. Sekarang kita bisa bilang kita murah import, ngapain kita tanam? Tapi nanti walaupun duit kita banyak, kita mau import pun mereka tidak akan jual pada kita karena mereka memerlukan untuk makan sendiri. Jadi sebetulnya yang enak itu ya itulah, kalau kita pertanian kita diajukan, kita banyak investasi di situ, banyak tenaga kerja yang akan terserap. Kalau dulu mungkin tahun dulu ya Pak, zaman Orde Lama itu ada istilahnya program yang kurang bagus lah, bahwa mengambil hartanya orang kaya, tanahnya mau dibagikan ke orang-orang miskin. Tetapi kalau sekarang sebetulnya tidak perlu takut, ya karena kita minta yang dibagi itu adalah tanah pemerintah gitu loh Pak. Kalau satu orang petani dikasih 2 hektar misalnya, itu tanah pemerintah kok, kenapa nggak boleh dapat, yang sedangkan yang satu orang dapat ribuan hektar pun ada Pak. Banyak. Kenapa nggak dikasih? Kalau dia dikasih 2 hektar tanah idle kita banyak sekali, itu akan juga memperkuat sistem kita. Kalau petani makmur kan sebagian besar Indonesia sudah makmur, karena sebagian besar kan petani, buruh tani terutama. Saya bicara buruh tani. Jadi istilahnya kalau program pertanian itu dibangun, itu istilah kerennya sekali tepuk 7 nyawa gitu loh Pak. Jadi sekaligus kena semua gitu. Dan juga tidak memerlukan yang tinggi-tinggi. Barangkali insinyur pertanian. Sekarang insinyur pertanian jadi anggota DPR, ya kan? Jadi tidak benar-benar ke hutan sana. Jadi ini barangkali kalau ini tidak usah yang tinggi-tinggi lah dari situ. Kalau yang ngurusi yang dunia maya, anak-anak muda sudah banyak, tapi mereka taruhlah di situ. Jadi kita tidak perlu ekspor karena kita perlu sendiri, ya kan? Kita juga menyiapkan untuk makan kita sendiri. Nah, ini barangkali yang perlu diarahkan, bahwa investasi itu ke sana akan lebih bermanfaat bagi kita gitu. Baik. Mungkin sebagai penutup juga bisa dikatakan apa yang perlu atau bentuk support seperti apa yang diharapkan dari masyarakat agar baik para penanam modal merasa senang berada di Indonesia, baik asing maupun dalam negeri, dan juga para pekerjanya bisa mendapatkan kesempatan bekerja yang sama. Kalau tadi dikatakan bidang pertanian sudah dikatakan tips-tipsnya harus seperti apa. Kalau dari Pak Fadil, saya kira kalau masyarakat kita yang penting itu ikut menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan para investor itu ketika dia misalnya mulai beroperasi gitu kan. Jangan sampai kemudian terjadi konflik-konflik antara investor ini atau pengusaha itu dengan masyarakat sekitar gitu. Nah, tapi juga kita mengharapkan si investor ini, pengusaha juga tentunya quote and quote itu memprioritaskan lah penyerapan tenaga kerja itu dari daerah sekitar gitu kan. Jadi saya kira kalau investor itu melakukan proses-prosesnya, prosedurnya itu sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian benar-benar komitmen untuk juga ikut menyumbang terhadap perekonomian negara, bangsa, dan juga penciptaan lapangan kerja, itu akan disambut di mana-mana, bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat kan gitu. Masyarakat kan pastilah di kita ini kan bukan asal ya, kalau misalnya kebutuhan primernya terpenuhi, kemudian ada juga sedikit rekreasi misalnya gitu kan, itu udah lebih dari cukup kan. Tidak akan ada kerusuhan lagi. Nah, karena semuanya merata. Silakan ada tambahan dari kita harapkan juga kalau investor sudah payah-payah dia melewati tahap-tahap, terus tinggal dia mengadakan
pabrik di satu daerah, itu mudah-mudahan masyarakat sudah tidak terhasut. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang LSM itu baik-baik, tapi kadang-kadang justru dari jauh-jauh misalnya dia sudah tinggal buka pabriknya nggak jadi gara-gara kawan-kawan dari LSM. Nah ini juga kita haruskan memang kawan-kawan dari LSM bagaimana sih supaya kehadiran investor itu bermanfaat bagi masyarakat setempat. Di situ kan ada punya juga komite development, dari situ dikembangkan sehingga masyarakat itu punya rasa sense of belonging terhadap investasi yang masuk ke daerah barangkali. Baik, jangan membodohi rakyat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Harus saling membantu mencerdaskan masyarakat, termasuk juga mensejahterakannya. Bagaimana bisa sejahtera kalau masyarakatnya tidak diajak cerdas? Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk begitu banyak perbincangan dan informasi yang kita dapatkan. Senang sekali membuka pandangan bagi pemirsa juga dan juga bagi masyarakat. Apabila sudah ada investor mendekat, ayo diterima secara positif dulu. Kalaupun ada yang kira-kira menyeleweng dari aturan-aturan yang ada, bisa dibicarakan dengan regulator setempat ya secara baik-baik. Baik, teman-teman juga terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Bincang Malam TVRI pada malam hari ini. Kami masih terus menunggu saran dan kritik Anda melalui Facebook kami di Bincang Malam TVRI atau melalui email di bincangmalam@tvri.co.id. Saya Nyedina undur diri, sampai jumpa. Puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa, puasa, sebulan baru puasa, 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 Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa, wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa, sebetulnya menyehatkan. Puasa, puasa, sebulan baru puasa, 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 Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa, wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa, sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan. Puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa, puasa, sebulan baru puasa, 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 Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa, wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa, sebetulnya